Mas Topik, ketemu lagi guys di podcast channel di Center Air and Space ya. Lagi bahas apa nih? Ini yang lagi kepikiran nih saya. Apa? Aku pernah kepikiran kalau tiba-tiba rumahku kejatuhan bukan kejatuhan apa ya, kejatuhan barang dari luar angkasa. Waduh, Berat. Itu bukan mimpi nih ya. Jatuhan satelit ya kan. Aduh, males banget tuh. Aku dulu baca berita ya kalau si Elon Musk itu pengen ngeluncurin ribuan satelit ya untuk bisnis Starlink-nya. 40.000. 40.000. Tiba-tiba satu jatuh gitu kan. Jatuh rumahku nih. Misalnya ibu piye hukum angkasanya, gimana itu hukum angkasa? Kok jadi ngejawa kita ini ya kan, padahal mestinya nggak Jawa banget ya. Ya Mas, gimana Mas? Kalau orang lain kan rumah ketiban rezeki ya. Tapi jangan sampai rumah ketiban satelit kan. Gak lucu. Sial ya, amsyong gitu. Iya. Nah itu kan jadi masalah ya, khususnya di Indonesia kan berapa kali kita pernah ketiban. Oh iya? Iya. Ada ya kasusnya? Ada. Terus gimana? Ceritanya gimana tuh? Dekat rumahnya Mas Adi di Surabaya tuh, di daerah Sumeneb. Wah, Sumeneb. Gimana ceritanya? Tahun 2016. Oh, 2016 ya. Terus? Jadi dulu itu ada selongsong roket. Nah ini yang punyanya Elon Musk masalahnya. Terus Elon Musk datang ke Sumeneb. Orang. Gimana? Jadi, dulu itu ada, itu kan roket Falcon Heavy kan. Oke. Nah, si roket selongsongnya ini sebenarnya dia tuh harusnya habis terbakar di atmosfer. Karena ketika dia re-entry dan lain-lain kan. Oke. Tapi masalahnya adalah roket ini ternyata nggak habis selongsongnya. Selongsong roket ini selongsong bahan bakar ya. Oke, I see. Nggak habis. Oke, tangki bensinnya nih. Tangki bensinnya deh. Oke. Nggak habis. Terus muter berapa kali kan? Karena dia nggak mungkin langsung jatuh, tapi kan dia harus muter dulu. Oke, sure. Berapa kali? Terus ternyata jatuh di Madura. Oke. Di Sumeneb. Oke. Nimpa apa nih? Nimpa kandang sapi. Nimpa belakang ke rumah warga. Aduh. Ya tapi syukurnya nggak ada korban jiwa ya. Sapinya. Sapinya nah, aku lupa. Kurang ini sapinya mungkin lagi keluar, jadi cuman kandangnya toh ya. Balik kaget sapinya. Baru rumahku wes. Rumahku kok sudah rata tanah ini diratakan Satpol PP ini katanya gitu. Nah itu kan jadi masalah tuh Mas Adi itu. Oke, Kan kalau orang awam kan, Pak rumah saya ketiban satelit terus mau ngadu ke siapa gitu kan? Yes. Mau ke kantor desa kan ya, orang desa juga bingung ini apa kan? Okay. Ini bagian apa kan? Nggak tahu jawabannya. Ngadu ke Pemda gitu kan? Ya orang Pemda juga belum tentu paham gitu kan? Betul. Jadi kan banyak sekali kebingungan ya. Misalnya kita menghadapi situasi semacam itu. Okay. Nah, sebenarnya nih Mas Adi, kalau kita bicara aturan internasional deh. Yes. Kalau misalnya space object itu jatuh ke permukaan bumi dan menimbulkan kerusakan, maka negara peluncur yang harus bertanggung jawab, ganti rugi ya. Nah, tapi kan permasalahannya how untuk mendapatkan ganti ruginya itu bagaimana, kan masyarakat masih nggak tahu. Yes. Apalagi kalau jatuhnya ke rumah dan sampai amit-amit sampai rumahnya hilang atau misalnya mobilnya hancur, dan lebih parah lagi kalau misalnya sampai ada korban jiwa, itu kan sangat tidak diharapkan kan. Nah ini dari sini adalah peran aktif negara. Nggak bisa kita datang ke lapor Pak Polisi, itu bukan ranahnya polisi. Bukan, karena yang kita urusi adalah space object. Oke. Tapi kita nih bisa nggak sih misalnya menuntut ganti rugi? Harus negara. Ya, tapi maksudnya kita bisa nggak? Melalui negara ya. Ya, kita mohon kan. Ya, betul. Itu bisa. Karena nanti negara yang akan melakukan mekanisme ganti ruginya. Jadi meminta ganti ruginya adalah melalui diplomatic channel atau diplomatic.
Terus nanti kerugian sudah dihitung dan sebagainya. Ketika itu sudah diberikan kompensasinya, nanti itu akan harusnya disalurkan kepada korban. Dan itu juga sudah tertuang di Undang-Undangan Antariksa kita 21/2013. Oh ada diatur rupanya kita ya. Ada tentang ganti rugi juga. Misalnya kalau aktivitas kerusakan angkasa itu merugikan atau menimbulkan kerugian ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya apa sih yang harus dilakukan ya untuk misalnya masyarakat kalau misalnya ketiban satelit nih. Ketiban rezeki ya bukan ya? Ketiban satelit deh. Ya pertama-tama adalah melaporkan kejadian tersebut ya ke pemerintah setempat, tentu kayak kecamatan atau apa. Dan nanti di situ akan dilangsungkan laporannya ke BRIN biasanya. Kalau dulu kan 8 ya. Iya. Nah, kalau sekarang ke BRIN sebagai badan risetnya untuk penerbangan angkasa, dan juga nanti CQ ke Kementerian Luar Negeri biasanya gitu. Jadi nanti diurusinnya gitu, dan itu sebenarnya prosesnya akan ribet sih gitu. Ya memang karena diplomatik kan gitu. Tapi biasanya karena yang di Sumeneb tadi, karena mereka sendiri udah teridentifikasi nih, oh itu roketnya kita Falcon 9 yang jatuh punya SpaceX. Orang SpaceX-nya datang ke Jakarta. Gitu. Jadi enaknya itu, kalau misalnya ketahuan langsung space object-nya punya siapa, mereka akan langsung datang ke sini, ambil si space object-nya, dan itu nanti langsung dihitungkan ganti ruginya. Kalau kita kejatuhan pesawatnya alien gimana, bro? Kalau kejatuhan pesawatnya IT ya nggak masuk. Masuknya objeknya mana ya? Kan harus ada objek negara ini. Negara alien. Nah itu hukumnya hanya berlaku untuk bumi. Oh bumi. Ya penduduk bumi mah belum berlaku kalau untuk alien nih. Aduh. Tapi yang dulu ini adalah satu menarik nih Mas tadi. Berbicara soal ruang angkasa ya, dulu kan ada di tahun 1979. Yes. Itu ada namanya kasus Cosmos 936. Itu adalah roketnya Rusia yang menggunakan bahan bakar nuklir. Wih, ngeri. Nah, itu re-entry karena dia gagal orbit lah. Re-entry dan dia lost control. Nah, jatuh akhirnya di Kanada, spreading bahan bakar nuklir. Wah, itu musuhan padahal tuh dua negara tuh ya. Kan blok timur ya. Ngeri. Tapi pada akhirnya diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Padahal musuhan. Daripada berantem, enak dapat $5 juta. Lumayan itu. Tapi $5 juta dibandingkan rahasia negara. Ya kan? Tapi intinya adalah kalau misalnya kita kejatuhan space debris atau sampah ruang angkasa apapun itu, itu tanggung jawabnya nanti akan dibebankan ke negara peluncur. Itu sudah pasti. Wih, nggak bisa ngebayangin ya. Jangan satelit yang Elon Musk tuh jatuh ke negara kita. Mati tuh. Itu apalagi Starlink kan cuma salah satu perusahaan kan. Kan banyak perusahaan yang lain. Kita kapan nih bikin perusahaan itu ya? Ya bikin ya. Tapi kita bukan orang teknik ya, yang bisa ngedesain atau membuat satelit. Bikin satelit dan siapa tuh ada nih di perusahaan-perusahaan startup mungkin di Indonesia nih ya, yang kemudian bisa kita koordinat kita sama kali ya. Pengen juga nih. Iya, karena menarik ya. Chip satelit itu menurut saya sih untuk orang Indonesia bisa. Oh, kita sudah meluncurkan roket tahun 3. Iya, mestinya itu bisa menjadi perusahaan yang booming ya, cukup booming ya. Asal didukung oleh regulasi yang mumpuni. Cuman memang challenging-nya adalah itu tadi kita kalau seandainya terjadi situasi satelit jatuh. Nah itu yang akan terjadi kebingungannya. Oke deh. Thank you banget Mas Taufik. Kita diskusi tentang space debris ya di CASP, Center for Air and Space Policy. Siap.